Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kedengarannya mungkin agak gila tapi didukung oleh data yang luar biasa kuat. Ide ini datang dari buku Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, dan bisa jadi ini bakal mengubah cara kita semua melihat dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya jawabannya udah jelas banget ya. Tiap hari kita disuguhi berita soal perang, kejahatan, terorisme. Pasti kita mikir, zaman kita ini yang paling brutal kan? Nah, tapi ini dia klaim yang bikin kaget dari Pinker. Dia bilang, semua perasaan kita itu salah. Kalau lihat data, kita ini justru hidup di era yang paling damai. Ini tuh benar-benar menantang semua yang kita kira kita tahu soal dunia modern. Jadi, gimana bisa gini? Yuk kita bedah datanya. Biar kita benar-benar paham seberapa damainya kita sekarang, kita mesti berani dulu nih, ngintip ke belakang. Sebrutal apa sih masa lalu itu? Siap-siap ya, karena jawabannya jauh lebih kelam dari yang kita bayangin. Coba deh kita lihat sumber moral kita. Bahkan di dalam teks-teks suci kayak Alkitab Ibrani, kekerasan itu seringnya bukan cuma diceritain, tapi malah dirayain. Genosida, balas dendam yang sadis, semua itu justru dianggap perbuatan mulia. Ini pola pikir yang beda banget sama sekarang. Coba bayangin, keluarga pertama di dunia. Cuma ada 4 orang. Terus, Kain bunuh Habel. Waktu itu juga, tingkat pembunuhan di planet ini langsung lompat jadi 25%. Ini memang kiasan sih, tapi ini nunjukin betapa dalamnya kekerasan itu tertanam di cerita asal-usul kita. Kita kan sering ngebayangin kesatria berbaju zirah itu gagah perkasa ya kan? Nah, slide ini ngerusak fantasi itu. Cerita-cerita asli mereka, kayak Lancelot, itu lebih mirip film horor daripada dongeng. Mereka belah tengkorak, potong-potong badan musuh, rata-rata tiap 4 halaman. Itu loh hiburan yang populer zaman itu. Gila kan? Oke, jadi masa lalu itu emang ladang pembantaian. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kita bisa keluar dari situ? Apa yang nyelamatin kita? Ternyata nih, ada beberapa kekuatan besar yang pelan-pelan mengubah nasib kita. Kekuatan pertama ini sebenarnya sesuatu yang sering kita anggap sepele tiap hari. Pemerintah, atau yang disebut Hobbes sebagai Leviathan. Sebelum ada polisi dan pengadilan, kalau ada orang nyakitin kamu, satu-satunya pilihan ya balas dendam. Dan ini kan jadi lingkaran setan kekerasan yang nggak ada habisnya. Nah, Hobbes ngelihatnya begini, ada penyerang, ada korban yang pengen balas dendam, dan ada penonton yang keganggu. Nah, negara itu masuk sebagai wasit yang kuat. Wasit yang punya kuasa buat ngeluarin pemain dari lapangan. Dengan adanya hukum, balas dendam pribadi jadi nggak perlu lagi. Intinya, negara datang dan bilang, udah serahin ke kami aja. Dan itu mengubah segalanya. Nih lihat deh buktinya di grafik ini. Ini gila banget. Waktu negara mulai kuat di Inggris, angka pembunuhan langsung anjlok. Dari sekitar 100 per 100 ribu orang, ini levelnya udah kayak di zona perang ya, turun jadi cuma 1. Bayangin betapa jauh lebih amannya hidup kita. Inilah efek Leviathan yang bisa kita ukur. Tapi yang berubah itu bukan cuma negaranya. Kita, dari dalam diri kita sendiri, juga berubah. Sosiolog Norbert Elias nyebutnya proses peradaban. Pelan-pelan, budaya kita mulai menghargai yang namanya kontrol diri. Kita belajar nahan emosi dan mikir dulu sebelum bertindak. Buktinya itu bisa kita lihat dari hal-hal sepele loh, kayak etiket pakai pisau. Dulu, semua orang bawa pisau ke meja makan dan itu senjata. Jadi aturan kayak, jangan bersihin gigi pakai pisau atau kalau ngasih pisau ke orang ngasih gagangnya, itu bukan sekedar sopan santun, itu sebenarnya cara buat bertahan hidup buat ngurangin ancaman kekerasan sehari-hari. Nah, semua tren ini, negara yang makin kuat dan masyarakat yang makin sopan, ngebawa kita ke zaman sekarang. Sebuah era yang punya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia, yaitu perdamaian panjang. Coba deh lihat polanya di sini. Selama ratusan tahun, perang antar negara-negara adidaya itu hal yang normal banget. Udah kayak musim aja gitu. Perang itu selalu datang dan pergi. Itulah denyut nadi sejarah. Sampai semuanya berhenti. Tapi, abis tahun 1945, ada sesuatu yang aneh banget terjadi. Perang antara negara-negara adidaya yang maju berhenti total. Sejak saat itu jumlahnya berapa? 0, kosong. Bahkan di puncak Perang Dingin, Amerika Serikat sama Uni Soviet nggak pernah perang langsung. Ini anomali terbesar dalam sejarah modern. Oke, jadi selain negara dan norma sosial, apa sih yang sebenarnya berubah di dalam kepala kita? Kekuatan psikologis apa yang ngejauhin kita dari kekerasan? Pinker nyebutnya eskalator nalar, dan ini tuh kayak efek domino. Semuanya berawal dari kemampuan membaca.
Waktu kita baca cerita atau berita, kita seolah-olah masuk ke kepala orang lain yang ibaratnya ngelatih otot empati kita. Dan waktu empati kita makin luas, kita mulai mikir, tunggu dulu, perbudakan tuh salah, penyiksaan itu kejam. Nah, dari situlah lahir revolusi hak asasi manusia. Oke, jadi dari semua ini, apa sih pelajaran utamanya? Apa kunci buat ngebuka rahasia perjalanan kita dari kekejaman menuju kedamaian? Jadi, inti masalahnya itu ada di semacam jebakan logika. Coba deh bayangin gini, kalau tetangga kamu cinta damai, kamu bisa aja curi barangnya. Kalau tetangga kamu agresif, kamu harus nyerang duluan buat ngelindungin diri. Di dua skenario itu, nyerang duluan rasanya jadi pilihan paling pinter kan? Itulah dilema pasifis yang ngejebak manusia selama ribuan tahun. Dan ini dia pelajaran paling pentingnya. Kita jadi lebih damai itu bukan karena sifat dasar kita tiba-tiba jadi baik, kita jadi lebih damai karena kita mengubah aturan mainnya. Negara bikin kekerasan jadi mahal, perdagangan bikin tetangga kita lebih berharga hidup daripada mati, dan akal sehat nunjukin kalau perang itu permainan di mana semua orang rugi. Damai itu bukan keajaiban, damai itu hasil dari rekayasa yang cerdas. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang sebenarnya penuh harapan. Perdamaian itu bukan takdir, tapi sebuah pencapaian. Sesuatu yang kita bangun, bata demi bata, pakai institusi dan ide. Jadi, pertanyaannya buat kita semua sekarang adalah, setelah kita tahu resep damai dari masa lalu, insentif apa lagi nih yang perlu kita ubah buat ngebangun masa depan yang lebih baik lagi?